Saya baru tahu setelah saya diamputasi. Nah, ini ceritanya. Jadi 7 hari saya pingsan. Assalamualaikum sahabat, saya sedang bersama Ustadz Ahmad Iman di Taman Yasmin 6, Kota Bogor. Sebetulnya saya datang ke beliau ini mau bicara tentang GKI Yasmin, karena beliau ini adalah pentolan perjuangan luar biasa bertahun-tahun itu. Dan beliau ini adalah ketua Forkami, Forum Komunikasi Muslim Indonesia. Tetapi ternyata saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa buat sahabat. Beliau ini aktif sekali kemana-mana. Tiba-tiba saya tanya sama teman, Ustadz Iman kok nggak kelihatan? Beliau kena gula gitu. Dan makin hari makin parah sampai tidak bisa jalan ya, Ustadz Iman ya. Saya nggak sempat datang, tapi begitu teman-teman mau kesini saya bilang sama mereka, ya semoga bisa lekas sembuh. Dan sekarang saya datang ke beliau sudah segar seperti ini. Ya, Lebih Anda melihat segar. udah jauh lebih segar dan saya lihat lebih ganteng ini saya lihat. Alhamdulillah. Orang pertama yang menyebut. Gimana Ustadz Iman bisa sampai seperti ini? Minum obat apa? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh teman-teman sejawat, kemudian para jamaah saya, kok bisa separah itu jadi begini. Jadi pertama saya ceritakan awal saya ini tahun 2017 tanggal 30 saya berangkat umroh. Nah, pulang umroh itu saya pingsan di pesawat. Tepatnya tanggal 9 Januari 2018. Saya nggak sadar, saya pingsan di pesawat, berangkat take off jam 12, jam 00. Kita take off. Saya tahu-tahu pingsan di pesawat. Sadar-sadarnya saya sudah di rumah sakit Islam. Dan ternyata saya 7 hari tidak sadar. Saya masuk HCU. Saya masuk rumah sakit Islam Bogor. Nah, saya coba tanya setelah saya sudah bisa komunikasi kepada keluarga bagaimana ceritanya. Ternyata waktu pertama datang dibawa dari bandara, saya dalam kondisi pingsan, naik ambulan sampai di rumah sakit, diarahkan ke rumah sakit Bogor, diperiksa gula darah saya 700. 700 loh. Semua orang sudah negatif thinking kepada saya bahwa saya makan terlalu serakah atau terlalu banyak rakus. Jawabannya tidak, semua salah. Saya baru tahu setelah saya diamputasi. Nah, ini ceritanya. Jadi 7 hari saya pingsan, kemudian saya sadar, saya dipindahkan ke ruang perawatan. Di ruang perawatan itu saya selama 26 hari. Dan 21 hari saya tidak tidur. Sama sekali saya tidak tidur. Ya, ada sedikit tidur, tepatnya jam 4.00 pagi sampai 4.05. Setelah itu saya terbangun, saya tayamum, saya sholat malam, dan disitulah saya mencurahkan semua keluhan saya kepada Allah. Singkat cerita, tepat pada tanggal 24 Januari saya sholat malam, dan qadarullah pagi-pagi saya bertemu dengan dokter saya yang dia tidak pernah sekalipun datang pagi. Akhirnya saya ngomong, "Dok, tolong bantu saya. Saya tidak tidur selama 21 hari. Kaget dokter. Kenapa? Kaki saya ini sakit banget, Dok, saya bilang. Dan ternyata saya tidak tahu karena saya tidak bergerak di tempat tidur, di bawah kaki saya udah dipasang kapur barus. Karena ternyata telapak kaki saya sudah bau bangkai. Tuh cerita. 700 gula darah. Akhirnya diterangin, "Pak, Bapak belum bisa dilakukan tindakan karena albumin Bapak cuma 1,7. Jadi kalau mau dilakukan tindakan, albumin harus berapa, Dok? Harus 3 minimal. Apa itu fungsi albumin? Dia akan membawa obat ke seluruh tubuh. Jadi kalau Bapak dibius total, maka Bapak udah game over. Karena obat tidak beredar. Akhirnya saya bilang, "Dok,
apa yang harus dilakukan? Kita transfusi albumin. Nah, ditransfer, albumin itu ditransfusi 5 botol. Satu botolnya 3 juta. Jadi 15 juta saya keluarin, ternyata saya cuma dapat 0,5. Oh, bisa jadi 0,5. 0,5. Jadi tiap botol cuma dapat 0,1. Padahal biasanya orang satu botol dapat 1. Saya udah 5, dapatnya 0,5. Berarti satu botol. Saat 0,5 tambah 1,7 cuma 2,2. Masih belum cukup. Harus 3. Akhirnya saya bilang, "Dok, lakukanlah. Kalaupun harus ditebus dengan nyawa, saya ikhlas." Karena udah nggak tahan ya. Malam terakhir saya bercengkrama dengan Allah. Saya bilang, "Ya Allah, aku tahu Engkau tidak menguji hamba-Mu melebihi kemampuan. Tapi aku udah nggak tahan." Akhirnya itulah Allah datangkan untuk dokter yang nggak pernah datang. Akhirnya dijawab, itu hari Kamis. "Ya Pak, besok saja habis Jumatan." Itu tepatnya tanggal 26 besok itu. Saya bersyukur akan dioperasi. Akhirnya dibawa ke ruang operasi habis jam 2 siang. Dibawa ke ruang operasi, tidak banyak cerita. Saya ketemu dokter anestesi, saya dibius lokal, yaitu seperti orang mau sesar di pinggang. Nah, singkat cerita, saya sudah tidak rasakan apa-apa di kaki. Jadi saya di debridemen. Debridemen itu dikikis semua ya, daging-daging yang busuk. Sampai pada tahap terakhir, telapak kaki saya dibelah, tidak ada darah. Akhirnya istri saya dipanggil. Ini amputasi. Sudah tidak ada darah, ini harus amputasi. Saya sadar, beliau dokter ngomong dengan istri saya, tapi kami tidak berani menyampaikan kepada Bapak. Biar saya yang nyampaikan, kata istri saya. Akhirnya istri saya nyampaikan, dan saya bilang, ya sudah amputasi aja. Akhirnya amputasi. Dari mana? Dari mata kaki ke bawah. Berarti aku akan kehilangan telapak kaki. Kata istri, iya, tapi ada Allah dan kami. Baik, silakan amputasi. Dokter kaget, diamputasi hanya dalam 5 menit sudah putus. Dan begitu putus, tinggal 15% rasa sakit saya. Berarti memang itu sakit sekali. Mau rasa sakitnya, kayak kaki kita dicor, kita dipaksa jalan. Padahal sudah dibius. Sudah dibius. Jadi setelah itu, rasa sakit. Itulah kali pertama saya tidur setelah 21 hari. Wow. Nah, nggak lama, tanggal 26 saya diamputasi, tanggal 5 pulang. Tanggal 5 pulang ke rumah, dalam kondisi saya segar. Sampai di rumah, 5 hari setelah itu tetangga memberikan, ini jawaban dari kenapa saya kok jadi 700. Tetangga ada panen buah mangga. Diambil mangga satu, dikasih, ibu saya yang terima. Man, ini ada mangga dikasih ibu tetangga. Kita kupas ya? Iya, kupas, Mak. Mangga harum manis dikupas, dibagi 4, jam 10. Itu jam 10 ya. Saya pulang tanggal 5 Februari, jadi 5 hari setelah itu. Tanggal 10 Februari jam 10 dipotong tuh. Sebelum dipotong dibagi 4, ibu saya 1/4, saya 1/4, istri 1/4, anak 1/4. Sebelum saya makan, periksa gula darah saya 96, saya masih ingat. 96 itu bagus, bagus. Di atas 90. Saya makan. Begitu saya makan, jam 12, 2 jam setelah makan, periksa gula darah 330. Wow. Hanya 1/4 mangga. Baru saya tahu penyebab gula darah saya 700. Karena di Mekah dan Madinah, setiap hari di hotel, saya minum jus mangga ternikmat di dunia, 1 hari 6 gelas. 1 hari 6 gelas. 6 gelas yang 300 mili. Karena sebelum sarapan 1, setelah sarapan 1. Makan sehari 3 kali, 6 gelas. Ya berarti ini jus olahan. Jus mangga murni. Jus mangga murni 1 hari 6 gelas. Makan 1/4 mangganya 330. Bagaimana jus mangga? Jadi disitulah penyebabnya. Sejak itu saya haramkan makan mangga untuk saya. Mangga yang apapun mangga itu ada. Ternyata saya teliti ada 9 macam buah yang nggak boleh dimakan oleh orang yang lagi diabetes. Yang sedang diabetes. Yang sedang diabetes. Apa saja? 9. Pertama, durian. Kedua, anggur. Ketiga, lengkeng. Keempat, rambutan. Kelima, nanas, semangka, pepaya, pisang, dan mangga. 9. Ini semua sudah saya tes sebelum makan, periksa gula darah. Setelah makan, berapa? 2 jam kemudian. Jadi ini berdasarkan grounded research. Artinya, riset yang dilakukan dari pengalaman di lapang.
Jadi saya udah tes. 9 itu saya berpantang, alhamdulillah. 1. Maka 1 untuk kesembuhan bagi orang gula darah, stop 9 macam buah ini. Tidak turun gula darah saya dari 350 selama 3 hari. Sampai sekarang. Kalau saya makan pisang, apapun pisangnya, ya, pisang uli, apakah pisang tanduk, mau dia digoreng atau dia direbus atau langsung, tidak turun gula darah saya dari 350 di dalam 3 hari. Padahal saya hobi itu makan pisang goreng, ya. Apa-apa kalau nggak sakit. Iya. Kalau yang sakit jangan. Mangga itu salah satu buah favorit saya. Betul. Durian itu adalah hobi saya makan durian. Nggak apa-apa, silakan bagi yang sehat. Makan selagi bisa. Satu perubahan. Bagaimana sampai bisa sesehat ini? Apakah obat dari dokter atau? Baik, saya tidak minum obat, kecuali obat amputasi saya saja. Saya minum obat amputasi untuk sakit saya. Tapi kalau untuk obat gula darah saya tidak ada minum. Pertanyaannya kenapa kok bisa sembuh? Maka ternyata saya lakukan apa yang Rasul sampaikan bahwa berpantang itulah obat yang paling utama. Jadi saya kuncinya berpantang. Ke-9 tadi itu. Nah itu 9. Ada 4 pantangan. Iya, Yang 1 itu buah yang 9 tadi. Iya. Yang kedua, saya stop total gula. Dasarnya Al-Quran. Surat 2 ayat 168 dan surat 2 ayat 172. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Saya tidak, ternyata makan itu tidak cukup halal saja. Thayyib. Apabila tidak thayyib, maka kita berdosa kepada Allah. Kenapa? Allah suruh, kita nggak lakukan. Jadi thayyib. Yang kedua diulang di 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Hai orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik. Jadi saya terangkan sedikit, thayyib itu adalah apabila sesuatu yang kita konsumsi, maka dampak ke fisik kita baik. Kalau nggak baik, maka itu nggak thayyib. Dan thayyib itu ada 3. Ini harus dipahami. Thayyib itu ada 3. Thayyib jenis, thayyib jumlah, dan thayyib waktu. Ada makanan yang jenisnya kita tidak sesuai, itu tidak thayyib. Tapi ada yang thayyib bagus, tapi makannya tidak tepat waktu, akan jadi parah. Juga tidak ada jumlah. Itulah dia, ternyata itu teori untuk kedokteran untuk orang diabetes ada di Al-Quran semuanya. Dan yang 2 perubahan ya, saya udah lakukan 2. Pantang ketiga, ini yang teman-teman semua harus paham, harus lakukan kalau nggak mau kena diabetes. Apa itu? Jangan minum air mineral yang tidak dipanaskan minimal 60 derajat. Saya tidak melarang minum air mineral ya, tapi yang tidak dipanaskan. Kenapa? Air mineral itu dijernihkannya dengan menggunakan raisin. Nah, silakan buka penelitian Harvard University. Kalau raisin itu tidak dipanaskan 60 derajat atau lebih, maka di dalam tubuh dia akan aktif. Karena air yang dibersihkan dengan raisin secara rasio dia akan larut di dalam air. Kalau kita minum tidak dipanaskan, maka raisin itu aktif dengan panas tubuh, dan yang dikejar adalah mineral kromium di dalam tubuh. Nah, ini dia pelajaran sedikit. Kromium itu dibutuhkan oleh tubuh, yaitu pankreas. Maka apabila tubuh sudah kehilangan kromium, pankreas nggak berguna. Pankreas tidak bisa bekerja. Tadi ya. Sudah 3 pantang. Sudah 3 pantang. Ada Itu 1 apa pantang. lagi? 1 pantang terakhir, saya merubah konsumsi beras saya. Tidak pakai beras. Saya tidak pakai beras yang tidak ada glukosanya. Kan banyak orang pakai beras merah, beras hitam. Ternyata itu berbahaya bagi saya. Kenapa? Saya nggak tahu bagi orang. Karena orang yang makan beras merah dan beras hitam, perutnya kenyang, tapi lemes. Iya. Akibat dia lemas, secara naluri dia akan cari. Maka dia akan cari gula lewat minuman. Nah, dia akan sembunyi-sembunyi, pokoknya itu naluri. Tapi saya makan beras yang ada kandungan glukosanya, yaitu beras coklat. Apa itu beras coklat? Beras yang digiling sekali. Atau dulu orang bilang beras bekatul. Karena mesti ada kulit arinya. Ini beras sangat sehat bagi orang yang mau sehat. Dan bagi orang yang sudah sehat juga sangat sehat. Kenapa? Karena dia seratnya tinggi, dan ternyata bagi orang gula darah, apabila makan itu belum 6 jam, kita udah buang.
Sehingga kalau masuk makanan yang baru, kita sudah tidak terjadi penumpukan glukosa. Itu kuncinya. Ya, ini. Itu kuncinya. Ya, beras coklat. Sekarang makan beras ini. Ya. Iya, dari awal. Dari awal. Ya. Sejak saya habis diamputasi sampai sekarang. Iya, iya, iya. Jadi saya tidak makan beras yang lain kecuali beras ini. Jadi kalau mau pergi bawa, karena nggak gampang cari ini. Oh gitu ya? Ya, ini di tempat lain bahkan dijual mahal. 1 kilonya 50.000. 1 kilo 50.000. Nah, tapi alhamdulillah Allah buka peluang bisnis sama saya. Saya bekerja sama dengan petani di produksi ini, sehingga saya bisa membantu komunitas gula darah hanya 25.000 per kilo. Ini dia beras coklat. Iya, iya. Jadi kalau orang mau sembuh silakan cari. Bahkan saya kirim sampai ke Tangerang, saya kirim sampai ke Bekasi, saya kirim sampai ke Rangkas Bitung, saya kirim sampai ke Tegal. Ini beras. Kalau mau sembuh, saya sarankan. Saya bicara apa yang sudah saya lakukan. Karena saya tidak berani mengatakan sesuatu yang belum. Ini setiap hari makan ini. Setiap makan malam ini. Ya, semua tiap hari. Tiap hari. Jadi ini saya juga berpantang jumlah ya. Saya makan ini hanya 6 sendok sekali makan. 6 sendok. Banyak orang bertanya, lah saya selama ini makan 1 piring, kalau ganti ke 6 sendok, bagaimana? Nah, jawabannya dilatih. Sambil berlatih itu, usus kita kan biasa makan banyak, jadi longgar. Jangan dia lapar, jadi ditutupin, disumpel dengan buah ataupun dengan sayuran. Sampai dia terbiasa makan cuma 6 sendok. Begitu udah terbiasa, tidak lapar lagi, maka udah biasa. Saya makan 6 sendok, badan saya hampir sebesar ini. Iya, Itu makanya. kaki saya 1, bagaimana kaki 2? Ini sekarang 100 lebih. Makanya Begitu. saya lihat kok, tadi saya lihat kok, Ustadz Iman kok makin sehat aja. Ini. Alhamdulillah. Nah, itu dari usaha. Iya, iya. Tapi selebihnya kita serahkan kepada Allah. Karena ternyata di balik sakit yang diberikan Allah ini ada terselip satu nikmat. Apa itu? Bahwa setiap sakit yang diberikan Allah, maka digugurkan dosa kita. Itu yang kuncinya. Yang saya qanaah menerima kondisi ini, ternyata yang terjadi adalah yang terbaik. Gitu teman-teman. Luar biasa ya. Jadi ini satu cerita luar biasa yang menurut saya penting bagi sahabat kondisi diabetes. Apa yang disampaikan Ustadz Iman ini juga bisa menjadi referensi penting ya bagi teman-teman. Saya siap berbagi. Saya siap berbagi siapapun yang mau bertanya, tapi syaratnya akan mengikuti. Jangan cuma buang waktu tapi tidak dia praktekkan. Ini saya share ini sampai ke teman saya di Filipina, teman saya di Belanda. Iya. Share pengalaman saya. Dan dia kena tapi dilakukan. Itulah bisa berguna bagi orang. Khairun nas anfa'um linnas. Anfa'ul linnas. Khairun nasi anfa'uhum Linnas. Saya bisa berguna bagi orang untuk mengajak sehat teman-teman semua. Manusia terbaik italah manusia yang selalu memberikan Manfaat bagi bagi orang. manusia yang lain. Dari Pondok Ustadz Iman di Taman Yasin 6 ya, sahabat. Saya melaporkan